Menjadi seorang guru merupakan impian saya sejak kecil, bahkan dari kelas 1 SD. Pada saat kelas 1 SD, saya terinspirasi dengan Ibu Ija. Dia merupakan guru favorit saya karena pada saat ia mengajarkan saya itu sangat lemah lembut, tidak pernah marah, dan sangat sabar menghadapi siswa-siswanya. Dan guru saya tersebut sangat baik menurut saya. Dari situlah saya ingin menjadi seperti dia, menjadi seorang guru yang bermanfaat bagi siswanya. Tapi pada saat saya duduk di bangku kelas 5 SD, harapan saya pupus. Kenapa pupus? Karena pada saat itu ayah saya meninggal. Jadi saya tidak pernah terfikirkan lagi untuk kuliah karena ayah saya saja sudah meninggal. Mana mungkin saya bisa kuliah, sedangkan yang menjadi tulang punggung di keluarga saya itu adalah ayah saya. Ibu saya hanya ibu rumah tangga biasa yang mengurus anak-anaknya. Saya anak kelima dari 6 bersaudara. Ayu, saya dan kakak saya sudah menikah pada saat itu. Jadi ibu saya bingung pada saat itu bagaimana cara untuk melanjutkan sekolah karena terpaut masalah biaya. Jadi pada saat itu saya menjadi anak yatim pada saat umur mungkin sekitaran 10 tahun 11 tahun saya kelas 5 SD itu saya menjadi yatim dan sering menerima bullying dari siswa-siswa. Hal itu tetap membuat saya semakin kuat untuk menjalani hidup. Memang lukanya itu sangat sakit kalau terkena saat bullying. Tapi mau bagaimana lagi, hidup terus berlanjut. Ibu saya menjadi pembantu rumah tangga di tempat yang tidak jauh dari rumah saya. Saat itu saya merasa teriris hati saya. Kasihan melihat ibu saya ingin menyekolahkan anaknya, tapi tidak ada biaya, jadi ibu saya menjadi ibu rumah tangga. Saya pembantu rumah tangga. Dan saudara-saudara saya pun tidak tega melihat ibu saya. Jadi saudara-saudara saya pun ikut membantu. Ada yang menjadi TKW di Malaysia dan ada yang berjualan asongan di pinggir jalan. Pada saat itu saya membantu ayu saya berjualan asongan di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Dari berjualan asongan itu saya mendapatkan uang jajan untuk sekolah, bahkan ongkos untuk ke sekolah. Ayu saya yang membiayai yang untuk SMP itu ayu saya yang di Malaysia merupakan TKW. Dia sangat menginspirasi saya, memberi dukungan saya untuk hidup itu harus kuat deh, karena tidak ada yang bisa membantu kita selain diri kita sendiri. Dia berpesan, kamu jangan sampai seperti Ayu deh, karena tidak enak. Dia ingin adiknya maju, jadi dia mengorbankan dirinya sampai ia pun belum menikah pada saat itu demi menjadi pembantu rumah tangga untuk membiayai saya dan adik saya pada saat itu. Selang beberapa waktu umur saya semakin bertambah. Saya dulu di SMP dan SMA pun saya masih dibiayai sama Ayu dan kakak saya.
sampai saya berpikir mungkinkah saya akan sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ternyata sampai, alhamdulillah pada saat itu ada saja rezekinya. Adik saya tetap ngumpulin uang untuk kuliah saya yang di Malaysia itu. Dia benar-benar berkorban bagi saya. Dia menguliahkan saya dan membantu ibu saya. Tapi saya tetap membantu adik saya yang di Palembang dengan berjualan asongan di pinggir jalan. Tak sampai di situ, saya pun kuliah sambil mencari-cari pekerjaan. Saya mencoba melamar pada saat itu di TK dan saya diterima karena hanya cuma menggantikan guru. Tidak lama saya menggantikan guru, saya pun tamat kuliah. Tamat kuliah juga tidak langsung jadi seorang guru di SD besar, tidak. Setelah tamat kuliah, mencari pekerjaan juga susah. Saya bekerja selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun sebagai sales pada saat itu. Sales leasing. Menjadi sales leasing setahun, dan saya ngumpulin uang juga dari sales itu untuk nambah-nambahin biaya hidup ibu saya dan saya sendiri. Alhamdulillah terkumpul uang dari hasil jualan saya sebagai sales pada saat itu. Saya pun dapat menguliahkan adik saya. Ya, saya pada saat itu di tahun 2014 saya pun menikah, dan mungkin rezeki orang yang sudah menikah itu beda dengan single. Jadi pada saat saya sudah menikah, 3 bulan dari saya menikah, saya mendapatkan pekerjaan dan akhirnya menjadi guru SD pada tahun 2015. Saya sekali pada tanggal 5 Januari 2015 saya diterima di SD Negeri 96 dan sekarang sudah berubah menjadi SD Negeri 88, dan saya pun akhirnya menjadi guru di SD tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita saya menjadi inspirasi banyak orang bahwa tidak ada cita-cita yang tidak tercapai kalau kita berusaha. Kuatkan diri kita, yakinkan diri kita kalau kita bisa menjadi apa yang kita inginkan melalui tekad, dan jangan lupa terus berdoa dan mohon doa restu dari orang tua. Itu sangat penting bagi kita, karena doa mereka lah yang diijabah oleh Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.